Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Pratiwi, NIM 17611010697 akan menyelesaikan soal tentang data tunggal dan data kelompok. Pertama, kita akan menyelesaikan data tunggal. Kita terlebih dahulu menulis nilainya. Nah, inilah nilai dari data tunggal yang akan kita selesaikan. Yang pertama, kita akan menyelesaikan tabelnya dulu. Nah, di tabel terdapat N dan F. N ini adalah nilai, sedangkan F ini adalah frekuensi. N kita salin, ini 10, kita tulis 10. Berapa buah 10 yang ada di data ini, kita tuliskan di frekuensi. Contoh 10 kan ada 2, ini 1, 2, maka kita tulis 2. 15 lagi 15, maka kita hitung berapa buah 15-nya di data, maka kita salin ke sini. 15-nya 1, 2. Ada 2 juga. Nah, begitu seterusnya sampai pada data ke-48 ada 1 buah. Langkah selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Caranya, terlebih dahulu kita akan membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini adalah diagram batangnya. Di sumbu X kita buat nilai dan di sumbu Y kita buat frekuensi. Maka kita salin nilai tadi. Nilai pada tabel tadi. Di sini ada N-nya 10, 15, 21 sampai dengan 48, maka kita salin di sini. Kita salin di sini. Ada 10, ada 15 dan seterusnya. Begitu juga dengan frekuensi, maka nilai frekuensi yang ada di tabel tadi kita salin pada diagram batangnya. Sini ada 2, maka kita lihat 1. Oh maaf, ada ternyata nilai yang lebih kecil yaitu 1, maka kita tulis dulu angka 1. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan bisa seterusnya. Kemudian kita akan membuat diagram batangnya. Kita akan melihat 10 ini di angka berapa, kita lihat lagi tabel, maka 10 tadi ada di 2, maka di diagram batang kita tulis 10 ini ada 2, maka di sini kita buat diagram batangnya. 15 ada di 2 juga, maka kita buat juga di 2. 21 ada di 2 juga, maka di 2. Begitu seterusnya sampai ke 48 kita sesuaikan dengan tabel. Nah, ini hasilnya setelah selesai pada angka ke-48. Kemudian untuk mempercantiknya kita akan menggambarnya seperti ini. Sampai pada batang ke-4 di nilai 48. Nah, ini hasilnya setelah diwarnai. Kemudian kita akan membuat diagram garis. Diagram garis. Ya, kita harus juga membuat sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Nah, sama halnya dengan diagram batang tadi, di sumbu X juga kita buatkan nilai dan di sumbu Y kita buatkan frekuensi. Sama ini dengan batang tadi, cuma bedanya di diagram garis kita hanya membuat titik-titiknya pada pasangan X dan Y-nya. Kita lihat 10 di sini ada di angka 2, maka kita buat titik di 2. 15 ada di 2 juga, maka kita buat juga di titik 2. Begitu seterusnya sampai ke nilai 48. Nah, ini adalah titik-titik dari data 10 ke 48. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan titik-titik ini. Nah, ini kita hubungkan ke sini, ini kita hubungkan ke sini, 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 sini. Nah, maka hasil akhirnya adalah demikian. Selanjutnya, kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran.
kita terlebih dahulu akan membuat lingkaran ya. Nah, ini lingkarannya. Untuk menentukan besarnya lingkaran, kita harus mencari dulu. Ini kan frekuensinya ada 2, maka kita tulis 2 per. Frekuensinya kita jumlahkan, frekuensinya ini adalah 35, maka 2 per 35 dikali 360 jadi 20. Itu adalah frekuensi pertama. Kemudian lanjut ke frekuensi kedua. Di sini juga ada 2, 35, sampai pada frekuensi ke-1. Kita akan terus mencarinya ini. 360, 20 juga. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari frekuensi tadi ya. Kemudian kita akan menyalinnya pada lingkaran. Yang pertama kan itu ada 20. Maka kita buat 20. Kira-kira 20 berarti besarnya ini segini. Kira-kira 20 sampai pada ke-10. Kita akan salin nilai ini semuanya sampai pada 10 ini ke sini. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita akan lanjut membuat diagram daun. Diagram daun juga kita akan membuat tabel. Nah, pada kolom pertama kita diagram batang daun. Pada tabel pertama kita tulis batang, sini daun. Oke, kita lihat lagi data tadi. Di sini kan 10, berarti kita lihat dulu angka pertamanya. 1, 1. Kita tulis 1. Ada 2. Di sini sampai ada ke 4. Kita lihat satunya berapa? 1, 2. Berarti untuk penulisan ke daun ini kita lihat angka terakhir dari nilai ini. Berarti 0. 0 ini berapa? 2. Berarti kita tulis 0-nya 2. Ini 5-nya 2 juga. Berarti kita tulis 5-nya 2. Kemudian ada 2 lagi. 2. Di sini kan 1, banyaknya 2, kita tulis satunya 2 buah. Nah, ini hasil dari diagram batang daun dari nilai data tunggal kita yang ini. Oke, sudah selesai data tunggal, kemudian kita lanjut pada data kelompok. Data kelompok. Kita salin dulu nilai data kelompoknya ya. Nah, ini adalah nilai data kelompok yang akan kita cari. Yang pertama, kita akan mencari dulu TDF-nya. TDF ini terdiri dari beberapa yang harus kita cari. Yang pertama itu ada tepi bawah, ada tepi atas, ada batas bawah, ada batas atas, ada panjang, dan ada titik tengah. Pertama itu tepi bawah. Kita lihat dulu di nilai kita. Nilai mana yang paling banyak itu adalah nilai kedua, yaitu dengan 20 frekuensi. Berarti tepi bawahnya ini adalah 21. Tepi atasnya 30. Jadi 30. Untuk mencari batas bawah, kita harus mengurangkan 2 tepi bawah ini. Untuk mencari batas bawah, kita tulis tepi bawah dikurang 0,5 menjadi 20,5. Untuk mencari batas atas, kita tepi atas ditambah 0,5 menjadi 30,5. Untuk mencari panjang, kita akan mengurangkan batas bawah dengan batas atas dengan batas bawah. 30,5 dikurang 20,5 menjadi 10. Kalau untuk mencari titik tengah, setengah dari jumlah dari 23 sampai 30. 21 tambah 30
setengah dari 51, jadinya 25,5. Oke. Selanjutnya kita akan mencari tepi kelas. Tepi kelas, kita harus menambah kolom di samping frekuensi. Nah, ini adalah kolom untuk mencari tepi kelas. Ya, karena nilainya 10, maka 10 dikurang 0,5 jadinya 9,5. 20,5 menjadi 30,5. 30,5 sampai 40,5. 40,5 sampai 50,5. Ini adalah tepi kelas dari data kelompok kita tadi. Selanjutnya kita akan mencari histogram dan poligon. Oke. Kedua adalah histogram dan poligon. Terlebih dahulu kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk membuat histogram dan poligon, kita memerlukan sumbu X itu kita buat tepi kelas dan sumbu Y frekuensi. Kita lihat lagi nih, tepi kelas kita ada 9,5, ada 20,5, ada 30,5, ada 40,5, dan ada 50,5. Sedangkan frekuensinya itu ada 4, ada 7, ada 20. Oke, kita lihat dulu. 9,5. Kita kalau ingin membuat histogram dan poligon, maka berarti kita membuat batang yang garisnya berdempetan dengan yang lain, seperti 9,5 dengan 20,5, kan frekuensinya 4, maka 9,5 dengan 4 kita buat begini, sejajar dengan angka 4. Kemudian 20 dengan 35, kita lihat juga 20 dengan 35 itu ada 20, berarti kita sambungkan ke 20. 30 dengan 40, 30 dengan 40 ada 4, ada 4, kita sambungkan lagi ke 4. 40 ke 50 ada 7, maka kita buat di 7, naik lagi, ya. Ini yang dinamakan dengan histogram. Maka untuk melihat poligon, kita akan buat titik tengah pada histogram tadi, kita harus sambungkan. Ya. Nah, ini merupakan histogram. Sedangkan garis yang menyambungkan titik-titik itu namanya poligon. Nah, selesai histogram dan poligon kita lanjut pada kita akan membuat frekuensi kumulatifnya. 3. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari. Maka kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Maka kita harus menambahkan tabel di sebelah tepi kelas. Nah, ini adalah tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Maka untuk mencari nilainya, di sini kan ada 4. 4 ditambah 20 menjadi 24. 24 ditambah dengan 4 menjadi 28. 28 ditambah dengan 7 menjadi 35. Nah, maka didapat frekuensi kumulatif kurang dari. Demikianlah nilainya. Kemudian, kita akan sambungkan pada frekuensi kumulatif kurang tadi. Maka kita harus membuat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari, ada sumbu X itu tepi kelas, sedangkan sumbu Y-nya frekuensi. Kita lihat lagi nilai tadi pada tabel tadi. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Ini tepi kelas kita 9,5, 20,5 kita salin pada sumbu X.
Jadi 9,5 berapa lagi? 20,5, 30,5, 40,5, 50,5. Nah, untuk mencari frekuensinya kita salin frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Ada 4, ada 24, ada 28, dan ada 35. Oke, kita salin 9,5 ya. Kita tulisnya dari 20,5 ya. 20,5 nilainya itu 4. Kita tulis di 4. 30,5 nilainya 24, maka di titik 24. 40,5 itu di 28, maka kita buat di 28. 50,5 itu di titik 3,5. Oke, kemudian kita harus sambungkan titik-titik ini, mulai dari sini ya sampai ke atas. Ini yang ini kan naik, ini yang disebut dengan OG positif. Nah, frekuensi kumulatif ini ada dua. Yang keduanya itu frekuensi kumulatif lebih dari. Maka kita harus kembali lagi untuk mencari frekuensi kumulatif lebih darinya di sebelah ini. Kita buat dulu tabelnya ya. Nah, ini udah selesai. Jadi, perbedaan frekuensi kurang dari dan lebih ini, kita kalau di lebih, kita mulainya dari bawah. Ini kan 7. Kita tulis di sini 7. 7 ditambah 4 jadinya 11. 11 ditambah 20 jadinya 21. 21 ditambah 7 tadi kita tulis 7 ditambah 4 itu 11. 11 tambah 20 jadinya 31. 31 ditambah 4 jadinya 35. Oke, sudah dapat frekuensi kumulatif lebih darinya. Kita salin lagi kita gunakan masih pada X dan Y pada kumulatif kurang tadi. Kita akan sambungkan. Oke, kita lihat dulu. Kita mulainya dari 9,5. 9,5-nya ada 35. Kita buat 35. Kita lihat lagi ada 31. 31. Kita buat dulu titiknya di sini 31. 30,5 itu 11. Kita buatlah titiknya di sini 11. Kemudian di 40,5 ada 7. Kita buatlah sini 7. Nah, kita sambungkan dulu. Oke, kita buatnya dari sini. Kita sambungkan. Nah, dia kalau menurun nih, dinamakan dengan OGIF negatif. Nah, selesai kawan-kawan, selesai semuanya. Terima kasih.